Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Angguna Gita Dwi Sanov. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah CAD/CAM pertemuan ketiga. Di sini saya akan membuat yang ini, yang C, atau yang nomor 3. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka dulu SolidWorks-nya. Di sini saya menggunakan yang tahun 2023. Lalu kita pilih Topline untuk membuat sketch-nya. Di sini ada panah, ada titik ini. Kita akan gunakan sebagai titik tengah. Lalu kita pilih line. Kita pakai yang midpoint line untuk menggambar garis vertikal dan horizontal. Garis horizontalnya itu ukurannya 41. Kita akan buat garis ini menjadi titik-titik atau putus-putus, sehingga kita dapat tahu bahwa garis tersebut merupakan garis bantu. Kita pastikan lurus, lalu kita gunakan Smart Dimension, kita ukur 41. Seperti ini. Lalu setelah membuat seperti ini, kita akan membuat pola seperti ini yang di bagian kiri ini. Lalu untuk di bagian kanannya ini nanti kita akan menggunakan mirror supaya lebih cepat pengerjaannya dan supaya ukurannya nantinya akan menjadi sama. Kita tidak perlu mengukur 2 kali. Kita buat dulu dengan line. Kita akan buat di titik sebelah kiri. Sorry, salah. Kita ulang. Seperti ini. Ini dibuat asal dulu nggak apa-apa, karena nantinya akan kita ukur. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita lihat dulu gambarnya apakah benar. Jika sudah benar, kita akan kita akan mengukur 32 dan 36. 32 itu titik ini, 36 itu titik ini. Oke. Kita gunakan Smart Dimension, ini 32. Dari titik ini ke tengah sini. Nah, terus kita pilih yang 32, kita ketik yang 32. Lalu di sini 36. Setelah itu kita buat yang 70 di titik sebelah sini. Berarti di titik ini 70. Lalu di titik sebelah sini itu 76. Berarti di sini 76. Lalu kita buat lagi untuk di bagian ini yaitu 86. Berarti di garis sininya. Di titik atas. 86. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ukurannya apakah benar. 32, 36, 70, 76, 41, 86. Oke, sudah benar. Lalu, jika sudah, kita akan ininya ditinggikan dulu supaya seperti ini. Lalu karena ini masih biru-biru, itu belum diberi ukuran. Di sini saya menggunakan milimeter, gram dan second. Diberi ukuran berarti
Oh, ini 35, 11, dan 12. Karena ini setengahnya, berarti kalau 35 itu 35 dibagi 2 yaitu 17,5. Oke, sudah. Lalu yang 11-nya itu di sini. Jadi kita smart dimension dari tengah ini sama garis bantu ini dibuat 5,5 karena dia setengahnya. Jadi 5,5 sama 11 ini 5,5, dia akan jadi 11. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini kan kita berarti sudah membuat yang di sisi di bagian sebelah kiri. Kita akan buat di bagian sebelah kanan seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita akan menggunakan mirror supaya pengerjaannya lebih cepat, lebih praktis, dan ukurannya tidak perlu diukur lagi. Caranya kita klik Ctrl CTRL, lalu pilih yang akan di copy. Saya akan pilih ini. Jika sudah biru seperti ini, saya pilih mirror, lalu klik garis bantu tengahnya ini yang putus-putus, lalu klik di bagian sini, lalu klik tengahnya, lalu bisa klik kanan atau mungkin di checklist. Oh, berarti di klik kanan. Nah, di klik kanan. Lalu setelah itu sudah seperti ini. Ini dia hitam karena sudah diberi ukuran di sebelumnya. Jadi di sini 17,5, pastinya di sini akan 17,5 di sini dan di sini. Nah, dia akan jadi 35. Seperti itu. Lalu jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil membuat yang di bagian ini. Lalu jika sudah, kita akan bikin yang ini. Jadi kita akan membuat lingkaran, 2 lingkaran dengan diameter 53. Nantinya dia akan dijadikan putus-putus, dan satu lingkaran yang penuh itu diameternya 20. Caranya kita pilih ini lalu ini. Ketika muncul seperti ini, kita akan membuat lingkaran yang ini, berarti kita yes. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu kita pilih yang bagian ini. Ini lalu kita klik. Nah, akan jadi seperti ini. Ininya 360. Lalu kita klik checklist. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita akan membuat lingkaran 4 ini kecil-kecil dengan diameter 10. Tapi sebelum itu, kita akan membuat dulu lingkaran yang tadi, yang 20 itu sama 53. Caranya, ini diklik, lalu pilih normal to, di sketch, terus lingkaran. Di sini otomatis akan ada titik tengahnya. Kita buat dulu yang 53, diameter 53, lalu dibuat putus-putus supaya menandakan bahwa itu garis bantu untuk membuat lingkaran yang kecil-kecil. Lalu kita buat di sini dengan diameter 20. Nah, lalu jadi seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan membuat lingkaran yang kecil-kecil. Yang ini itu diameternya 10. Di sini ada tulisan 4 kali diameter 10, berarti 4 lingkaran ini diameternya 10. Kita buat dengan lingkaran. Lalu di sini otomatis ada titik bantunya. Kita gunakan titik bantunya untuk membuat lingkaran. Kita beri ukuran diameter 10. Setelah ini bisa
membuat satu-satu, namun juga bisa dengan cara kita klik Ctrl, kita copy jadi sampai biru seperti ini, lalu pilih linear sketch pattern, lalu circular sketch pattern. Nah, ini otomatis seperti ini karena di sininya 4. Kalau semisal kita ganti 3 akan jadi seperti ini, kalau 5 seperti ini, dan seterusnya. Kita pilih yang 4. Lalu di sini ada tombol panahnya biru dan abu-abu, dan ada lingkaran kuning. Kita akan klik titiknya ini atau garisnya. Setelah itu kita ke titik tengahnya, lalu klik kanan. Nah, dia akan otomatis di copy. Jadi jika dia di copy, dia ukurannya akan sama, diameter 10 tanpa harus mengukur. Setelah itu, untuk 4 lingkaran ini dan lingkaran yang diameter 20 itu nantinya bolong. Jadi kita akan klik ini, kita cut. Nah, kita buat seperti ini dulu supaya terlihat dia sudah terpotong atau belum. Nah, setelah itu untuk ini kita buat 41. Nah, setelah itu kita oke. Nah, dia akan jadi seperti ini, bolong seperti ini. Lalu ini sudah selesai, namun kita akan ganti materialnya. Klik material, klik kanan, lalu edit material, lalu kita akan buat yang cast carbon steel, di apply, lalu di close. Nah, setelah itu warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Seperti ini untuk detailnya. Setelah itu kita akan mengecek masanya. Kita pilih evaluate, mass properties, lalu di sini ada masanya 887.13 gram. Seperti itu. Jadi ini sudah jadi. Untuk yang nomor 3, yang C. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.